Pemirsa, Anda menyaksikan segmen Metropedia. Yang kami angkat kali ini adalah soal pertemuan ASEAN kemarin di Labuan Bajo. Apa hasilnya dan punya dampak nggak sih sebenarnya ya ke hidup kita? Selengkapnya dalam Metropedia bersama saya, Anggia Sibuan. Baik, jadi KTT ASEAN sudah selesai ya pekan ini pemirsa, bahwa ada beberapa hal yang menjadi sorotan di negara-negara anggota. Kami akan coba rangkum beberapa hal yang masuk pembahasan satu persatu. Kita akan lihat data yang akan kami tampilkan. Kami coba untuk ilustrasikan satu persatu. Baik, yang pertama pemirsa, ini adalah 3 yang sudah kami klasifikasikan. Kita akan ke paling pojok dulu. Ini saya ajak Anda tentang poin kekhawatiran beberapa negara ASEAN yang ingin masalah di Laut Cina Selatan mendapatkan perhatian serius. Tiongkok terus mengklaim sebagian besar wilayah di Laut Cina Selatan yang tumpang tindih dengan wilayah negara lain. Beberapa diantaranya adalah negara atau anggota ASEAN. Kepulauan Spratly ini kerap menjadi sumber perselisihan beberapa negara seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, dan juga Tiongkok. Lalu apakah sudah ada usaha untuk berunding? Sebenarnya sudah sangat sering, namun faktanya adalah klaim terus terjadi. Kita akan bergeser ke poin yang kedua, bisa kita zoom ke poin yang kedua di sini, bahwa soal tumpang tindih ini sempat dibawa ke pengadilan arbitrase. Negara-negara di ASEAN menolak klaim sepihak Tiongkok. Namun ya begitu pemirsa, Tiongkok juga menolak hasil arbitrase dan terus membangun fasilitas militer di wilayah yang disengketakan. Dalam pernyataan di KTT kemarin, negara-negara anggota meminta penyelesaian secara damai sesuai dengan prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. ASEAN juga menggarisbawahi pentingnya pihak-pihak yang berseteru untuk sama-sama kendalikan diri, berpedoman pada deklarasi perilaku di Laut Cina Selatan atau istilahnya adalah DOC. Nah, sehingga kalaupun amit-amit nih terjadi begitu bentrokan, tetap diupayakan dalam perilaku kepala dingin dan ASEAN bersatu. Oke, ini akan menunjukkan ke poin yang ketiga pemirsa, bahwa poin bersatu ini menjadi poin ketiga. Indonesia menyebut kemarin di KTT bahwa masalah stabilitas keamanan yang kali ini adalah PR-nya Myanmar, ini harus tetap bersatu. Jangan sampai ada pihak-pihak yang sengaja memetik keuntungan dari situasi di Myanmar. Poin Myanmar ini akan kita dalami di data berikutnya. Oke, kita akan bergeser ke informasi berikutnya, pemirsa. Baik, kesimpulan KTT ASEAN di Labuan Bajo kemarin ini juga sempat menyepakati peta biru yang menarik. Seperti misalnya di data ini, pemirsa, kita lihat yang di sebelah pojok sebelah sana, bahwa ASEAN sepakat mulai menggunakan mobil listrik secara massal dan ekosistemnya. Karena kita punya bahan baku pendukung baterai terbesar di dunia, ASEAN menjadi pusat pertumbuhan dari ekosistem mobil listrik dan menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia. Sehingga hilirisasi industri ini menjadi kunci. Lalu pada poin yang kedua, pemirsa, yang di kanan saya ini, di bawah pesawat ini adalah jalan untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap dolar. Jadi ini semakin nyata. ASEAN sepakat dalam tanda kutip membuang dolar dan hanya memakai mata uang lokal untuk pembayaran lintas negara. ASEAN sebenarnya belum punya mata uang tunggal ya, kayak misalnya euro di Uni Eropa. Namun saat ini penggunaan mata uang lokal akan lebih mudah dan efektif. Jadi kemarin juga Kemenq juga sudah menyebutkan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan sepakat untuk memperkuat penggunaan uang lokal di kawasan. Ini diharapkan akan mengurangi ketergantungan kita terhadap mata uang internasional. Oke. Saya agak bergoyang-goyang. Kita akan bergeser ke data berikutnya ya. Saya duduk dulu deh pemirsa. Kita bergeser ke data berikutnya ya. Jadi bicara soal ASEAN. Nah ini dia. Kita akan punya pertanyaan. Masih relevan nggak sih sebenarnya untuk kita ini? Ada efeknya nggak ke kehidupan kita sehari-hari begitu? Nah ini adalah suara-suara sumbang yang kemudian berhembus dalam merespon pertemuan ASEAN di Labuan Bajo. Bagaimana supaya ASEAN bukan sekedar acara kumpul-kumpul bareng, kepala negara datang gitu ya, terus foto-foto. Jadi kepemimpinan kita di ASEAN kali ini juga penting ketika penting ASEAN mulai dipertanyakan. Misalnya ASEAN yang dulu dipandang, yang selalu menjadi bahan pembelajaran kita dari SD begitu, ini mulai kehilangan pengaruh dan juga daya tawar. Nah, poin-poin yang di kanan saya ini, pemirsa, ini adalah 2 hal yang kemudian menjadi sorotan publik. Begitu ASEAN bukan sekedar acara kumpul-kumpul, kemudian juga kredibilitasnya ini seperti apa. Nah, penyelesaian soal Myanmar, misalnya yang jalan di tempat, Myanmar adem-adem aja ternyata dengan konsensus yang dikeluarkan untuk mereka. Urusan Myanmar ini menjadi pertaruhan kredibilitas kita juga, begitu. Kemarin, Presiden Joko Widodo pun akhirnya pemirsa mengakui di depan para kepala negara anggota ASEAN bahwa ASEAN tidak bisa memberikan perkembangan nyata untuk krisis Myanmar. Kita dengarkan. Bantuan kemanusiaan. Namun, saya harus
berterus terang bahwa implementasi 5-point konsensus belum ada kemajuan yang signifikan, sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan. Nah, itu dia kata Presiden, pemirsa. Ketika kita menjadi ketua ASEAN untuk tahun ini, sorotan apakah Indonesia sudah cukup aktif atau melempem soal Myanmar, Menlu kita yaitu Retno Marsudi memastikan bahwa Indonesia sudah melakukan pendekatan-pendekatan yang sebenarnya nggak semua bisa ditampilkan ke publik. Kita tampilkan, kita usir dulu kapalnya. Nanti akan ada pernyataan dari Ibu Menlu, jadi berkenaan dengan sebenarnya kita tuh sudah sejauh mana ya untuk Myanmar. Jadi ada tahapan-tahapan yang dilakukan menurut pemerintah kita secara diam-diam. Jadi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa diplomasi non-megafon yang dipakai saat ini bukan berarti itu Indonesia diem aja soal krisis Myanmar. Diplomasi megafon ini apa sih begitu ya? Ini adalah istilah untuk menunjukkan atau menyampaikan sikap keras, mengecam pihak-pihak yang sedang bertikai. Lawannya adalah non-megafon yang seperti Anda saksikan ini. Jadi pemerintah sekarang melakukan ini, kemudian juga maksudnya adalah memberikan ruang kepada semua pihak untuk bisa berdiskusi lebih lapang. Sempat ada pandangan langkah diplomasi sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Indonesia ini kok kurang transparan ya. Nah ini ada pernyataan seperti itu ya. Namun Menlu memastikan bahwa dalam kurun waktu 4 bulan kita menjadi ketua ASEAN saja, Indonesia sudah menjalin 60 kali pertemuan dengan pihak-pihak terkait di krisis Myanmar. Termasuk dengan pihak junta, kemudian juga pemerintah bayangan Myanmar, dan juga organisasi etnis lokal. Jadi pendekatan solusi untuk Myanmar juga sudah dilakukan dengan negara-negara anggota dan juga pemain kunci, termasuk meminta bantuan PBB untuk menguatkan perhatian terhadap krisis Myanmar. Dari hasil KTT ASEAN kemarin, ini nanti kita akan melihat pemirsa bagaimana follow up untuk Myanmar. Mampukah sebenarnya ketika kita menjadi ketua ASEAN, Indonesia bisa memberikan sumbangsih nyata untuk warga Myanmar. Sekian Metropedia untuk kali ini. Baik pemirsa, saya berdiri lagi ya walaupun goyang-goyang ini. Jadi pemirsa, walaupun sebenarnya kita sudah ada kesepakatan untuk Myanmar, tapi tetap ASEAN punya satu kesepakatan tidak boleh saling intervensi.